Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Di sini saya sedang bersama dengan seseorang yang ingin menanggapi sayembara Dr. Richard. Dan saya harap Dr. Richard atau siapapun yang bisa menghubungkan, menyampaikan ke beliau, saya berharap untuk menyalurkan tanggapan dari si bapak ini untuk meladeni sayembara dari Dr. Richard. Begitu, mari kita berbincang sama si bapak ini yang akan menanggapi sayembara dari Dr. Richard. Selamat malam, Pak. Malam, Mas. Jadi pripun ini di dunia persosmedan sekarang lagi viral, ada seorang dokter yang namanya Dr. Richard mengadakan sayembara pemindahan penyakit ke hewan, ke kambing gitu, yang disebutkan mungkin ke kambing, dengan hadiah yang fantastis 1 miliar rupiah. Oke. Seperti itu. Monggo dibuka. Siap. Jadi tanggapan. saya begini, para sedulur semua. Jadi ini khusus untuk Dokter Richard langsung ya. Mohon maaf, saya bukan dari golongan pesulap, juga bukan dari golongan praktisi lain, atau mungkin dari golongan dukun juga bukan. Saya terus terang orang biasa, cuman kerja kasaran setiap harinya. Cuman saya dari beberapa orang teman, dari beberapa setiap buka HP itu istrinya itu terus membahas permasalahan seperti ini. Nah, kebetulan, mohon maaf, sayembara yang dilontarkan Dr. Richard ini saya iyai. Jadi sanggup ya, Pak ya? Saya sanggup dengan sistem seperti ini. Kita, mohon maaf sebelumnya Dr. Richard. Jadi Anda orang berpendidikan, Anda punya titel seorang dokter, berarti 90% Anda menggunakan kecerdasan Anda. Oke, bagi cara kita seperti ini biar sama-sama real, tidak ada tipu-tipu antara kita. Intinya saya maju dalam sayembara ini. Cuman untuk menghindari yang cacat di antara kita, maksud saya cacat di sini untuk menghindari dusta di antara kita, atau settingan, atau yang namanya nanti apa di belakang kita lah. Pertama, saya sanggup, oke Dr. Richard, saya sanggup melakukan yang namanya pemindahan penyakit. Hewan yang Anda tentukan sendiri, silakan, mau ayam, mau kambing, mau kerbau, terserah. Yang intinya penyakit seseorang saya pindahkan ke hewan tersebut. Itu satu tanggapan jawaban Anda, pertanyaan Anda saya jawab di sini. Itu saya sanggup. Yang kedua, supaya tidak ada dusta di antara kita, pasien bukan dari Anda, juga bukan dari saya. Supaya adilnya, kita cari tengah-tengahnya itu dengan model oplosan. Oplosan itu maksud saya kita tentukan gitu ya. Kita tentukan kotanya. Terus kita cek di rumah sakit di kota tersebut, rumah sakit terbesar biar mudah kita. Nah, di situ pendataan apa kita lihat yang sudah divonis tidak sembuh aja dari rumah sakit. Atau dari pasien mana, intinya kita sama-sama bukan dari Dr. Richard dan bukan dari saya, dan bukan dari sampean gitu. Jadi memang dipilih secara acak, random, supaya ini bahwa terbukti real dan bukan settingan. Seperti itu. Terus ya, waktu yang kedua kan? Oke. Dan yang ketiga, Dr. Richard, saya perlu jelaskan. Anda kan, mohon maaf sebelumnya, Anda bagi saya orang yang smart. Saya sangat mengagumi Anda, otomatis mohon maaf sebelumnya ya. Jadi Anda menggunakan logika Anda, saya juga menggunakan logika saya. Jadi seperti ini, saya memindahkan suatu penyakit, saya bilang sanggup. Cuman seperti ini, logikanya jika Anda seorang dokter bedah, Anda mengoperasi seseorang yang terkena tembak di bahunya seumpama, itu penyakitnya sebenarnya unsurnya di peluru. Iya kan? Jadi misal saya tertembak, peluru masih ada di dalam bahu. Penyakitnya kan peluru ini. Intinya. Nah, ketika suatu dokter bedah mengambil peluru ini, apa iya seketika dia langsung bisa gerak sembuh dengan begitunya? Kan enggak mungkin. Karena ada bekas dari peluru ini, dokter.
Iya. Tapi setidaknya orang ini atau pasien ini tadi sudah merasa mendingan. Karena apa? Peluru yang masuk ke dalam tubuhnya ini terus diobati dengan segala macam teknik dokter bedah, otomatis dia akan merasa baikan. Baikan. Jadi bukan berarti ketika dicabut ini penyakit Tuntas. langsung dia tidak merasakan apapun. Setidaknya mendingan. Iya. Katanya seperti ini loh. Iya. Nah, sama saja saya mentransfer penyakit seseorang dengan seperti itu, Dok. Jadi memang saya pindahkan, kita tanya sama-sama sama pasien itu. Semakin parah kah? Atau malah justru sembuh seketika? Atau ya itu tadi, dari penyakit itu 100% hilang, sudah penyakit itu 60%. Jadi masih 40% untuk pemulihan. Maaf dokter, karena ini bukan ilmu kun fayakun. Kalau saya bilang ilmu kun fayakun, berarti standar saya ini sudah wali. Sekali sebut maka itu akan terjadi. Kan begitu ini. Saya manusia biasa otomatis. Makanya beliau sampai menyanggupi itu. Kalau seorang wali ya paling cuek aja kayak gitu. Oke, saya manusia biasa, saya tertarik. Sangat tertarik dengan apa yang dokter sampaikan lewat media dokter itu, yang intinya pemindahan penyakit. Itu yang ketiga kalinya. Nah, saya jelaskan ini, yang nonton juga seharusnya mohon maaf sebelumnya, sebelum Anda memberikan komentar baik entah jelek, di logika dulu apa yang saya bicarakan ini masuk akal apa enggak, dicerna dulu, dulu, dianalisa ya. Karena mie instan itu tulisannya instan, tapi itu harus dibuka dulu, tuh ada plastiknya, harus direbus dulu, padahal itu instan. Padahal instan katanya ya, harus direbus dulu, harus dimasak dulu, nggak langsung dimakan sekalian bungkus-bungkusnya kan plastiknya. Jadi mohon maaf untuk tolong, saya cuma ingin memang ayo kita buktikan sama-sama lah. Jadi para penonton nanti, apalagi yang di kaum saya ya, kaum orang-orang tidak punya, ayo dukung saya. Dalam arti supaya saya bertemu Dr. Richard untuk ini, pembuktian transfer penyakit ini. Oke, intinya begitu. Nah, jika memang nanti saya bisa hadir di podcastnya Dr. Richard dan sampai ini deal hitam di atas putih kita nanti untuk, mohon maaf, melakukan sayembara, kan itu 1 miliar. Cukup saya 500 jutanya lagi yang komentar paling itu tadi di antara pihak saya orang nggak punya, 500 juta demi Allah bagi rata. Silakan komen, like, saya membagikan, saya yang menyampaikan banyak ini kita bagi rata, pukul rata. Intinya begitu teman. Jadi mari dari kaum saya yang orang-orang tidak punya ini, jangan sampai ibaratnya kita itu cuma begini-begini aja. Mumpung ada kesempatan dari seorang yang kaya, orang yang pintar, yang cerdas, intelektual memberikan kesempatan kita untuk kaya. Kita buktikan. Itu yang ketiga kalinya, Pak. Yang keempat ada embel-embel lagi. Saya pernah mendengar kalau Dr. Richard ini mau memberikan gajinya 1 juta. Jadi kalau sudah bisa membuktikan mentransfer penyakit atau memindahkan penyakit ke hewan, maka akan ditarik untuk digaji 100 juta di klinik dia seperti itu. Tapi yang dipindahkan apa? Yang dipindahkan jerawat. Jadi begini Dr. Richard, saya mohon maaf sebelumnya ya. Anda orang pintar dan Anda tuh orang jenius, bertitel dokter, kaya lagi. Tapi pasti berwawasan luas ya. Wawasan Anda itu luas. Terkadang saya menyayangkan di saat Anda bicara ini Anda terlalu keceplosan. Seperti itu. Mohon maaf, ini kita bukan memarahi atau saya ini ibaratnya terus tidak suka dengan karakter, enggak. Kita sebagai sama-sama manusia saling mengingatkan saja. Intinya pemindahan jerawat, suatu jerawat ke hewan lain terus saya digaji 100 juta, ini kan begitu. Atau siapa aja yang mampu melakukan itu. Apa iya pantas seorang yang jenius, seorang yang apa-apa menggunakan, pertama yang digunakan adalah logikanya. Kaya lagi, kayak orang kaya, orang tenar juga. Terus bicara seolah-olah ini cuma pembahasan di antara anak TK sama anak TK yang sedang bergurauan. Sebenarnya seperti itu. Padahal itu dia sudah masuk ke ranah yang sangat serius. Seharusnya tidak perlu seperti itu intinya gitu. Apalagi dilakukan oleh seorang yang intelek Itu dan berwawasan.
mohon maaf sebelumnya. Hmm. Bagi yang menonton, coba Anda logika. Kita Iya. semua punya akal, walaupun itu entah cerdas entah enggak, kita punya akal semuanya. Jadi di saat orang pintar meluncing, otomatis terkadang di saat seseorang itu banyak dalam dia menyampaikan sesuatu, jika dia tidak kontrol, maka di sini kalau orang Jawa bilang ketrucut. Ketrucut itu kebablasan, yang dimana kebablasan ini biasanya bisa fatal untuk Anda sendiri. Karena apa? Seolah-olah Anda itu cuman kayak orang gurauan, dan yang Anda bicarakan ini hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan. Tapi menyinggung. Sebenarnya tidak, saya nggak tersinggung Nggak sebenarnya. tersinggung. Enggak, cuman apa ya, seorang dokter dan seorang yang punya titel dan orang kaya kok berbicara hal-hal yang kayak itu loh. Nih saya 1 juta nih bisa mendiang jerawat. Ini dari dukun manapun, mohon maaf ya, versi dukun bengong lihat ini. Iya. Entah dukun tipu-tipu, entah dukun beneran bengong. Aneh, ya kan Aneh, pasti gitu. Tapi kalau di saat dia bilang ada penyakit, pindahin ke hewan. Di versi dukun mungkin ada ininya, mungkin ada amalannya, oke. Dari versi praktisi mungkin ada yang model seperti itu. Oh, ini ada amalannya, siapa tahu Versi jadi praktisi. nasib saya, siapa tahu jadi nasib saya, berubah hidup saya dengan sayembara seperti ini. Itu yang kedua. Dari orang yang, mohon maaf, orang awam yang sedikit-sedikit mempelajari goib, mungkin dalam kebatinannya, oh mungkin masih bisa ditoleransi kata-kata memindahkan penyakit ke suatu benda atau hewan. Walaupun pada praktek dunianya 90% memang banyak yang menipu dalam hal ini. Pemindahan-pemindahan ini buat cari uang. Tapi karena di sini saya juga bukan dukun, bukan pesulap, bukan praktisi, bukan apa, hanya orang biasa. Bukan spiritual. Kita cari rezeki sama-sama, bro. 1 miliar rupiah. Saya berani maju dengan angka di saya 500 juta. 500 juta buat Anda yang menyalurkan saya ke Dr. Richard. Tapi masalah jerawat saya udah bilang dulu. Iya. Masalah jerawat. Mohon maaf dokter, kalau masalah jerawat ini Anda kebablasan dalam berbicara. Jadi Anda sebagai gurau-gurau atau kemarin Anda sudah mengungkap kasus, sudah merasa di atas angin gitu. Anda mengungkap seseorang yang terkenal hadir di podcast Anda, mohon maaf nggak saya sebutkan namanya. Mungkin si Barudin atau siapa saya nggak tahu kan, atau si siapa saya nggak tahu, apa Aladin itu saya juga nggak tahu. Datang ke tempat Anda dengan gagahnya, dengan dia mungkin ahli karomah atau apa saya nggak tahu, Anda kalahkan telak dalam pembicaraan dengan logika. Nah sekarang saya menghadiri Anda ini bukan mengajak bermusuh dengan Anda. Saya udah bilang Anda yang mungkin ini wujud Anda untuk ibaratnya infak untuk orang-orang yang tidak punya mungkin. Jalan-jalan seperti ini. Nah, makanya Anda keterucut dalam pembicaraan seperti ini, Anda main logika, saya main logika dengan tata cara seperti itu, dan kapan harinya kita tentukan. Dan karena saya tidak kenal Anda, mohon maaf, saya ini titelnya orang bawahan dokter. Jadi kalau saya nggak tahu Anda di mana, saya hubungi apa, saya nggak tahu. Lah nyala video ini yang intinya saya maju. Besok andanya ada apa ya? Ding main. Dr. Richard nih ke Jakarta bro, berangkat. Syukur-syukur langsung komen di bawah. Kita mau menghubungi kemana? Atau karena kami orang bodoh, mohon maaf, dalam dunia teknologi kami bodoh. Ada yang ini nomornya Dr. Richard, ini nomor adminnya nih, bang caranya begini. Nah yang bantu-bantu seperti ini, ayo bro, 1 miliar, saya 500 buat Anda, terserah nanti berapa orang itu kita bagi rata. Oke. Nah setelah kita bagi, terserah Anda, mau Anda infakkan karena yatim piatu kayak mana, terserah. Buat anak istri juga halal ya. Halal. Yang penting Dr. Richardnya ikhlas, kita menerimanya juga ikhlas. Tapi dengan kriteria logika 3 hal seperti itu. Tapi kalau dokter, mohon maaf, kalau tidak mau menerima konsekuensi seperti apa yang saya sampaikan, berarti Anda ini berbicara tanpa logika. Berarti kayak wong ngawur. Anda itu ngawur, malah justru ngawur. Jadi kalau Anda ngawur, ya musuhnya orang-orang ngawur juga dong. Gitu loh dokter. Jadi kalau Anda mau, semua itu ada fase dokter. Nah jadi kalau Anda ingin melakukan sayembara dengan fase membedakan penyakit, saya juga punya fasenya. Dan saya kasih logikanya juga ke Anda.
seperti tembak tadi. Mm-mm. Dokter bedah, orang ketembak, inti penyakitnya kan di peluru. Mm-mm. Peluru diambil, masa iya dia langsung ditepuk dia nggak sakit? Nggak mungkin, pasti masih sakit. Iya, iya, Cuman iya. penyakitnya tadi 100%, mungkin sudah hilang 60%, tinggal 40% pemulihan, kan begitu. Yang paling- Nah, untuk mengetahui ini orang itu waktu saya mentransfer penyakit itu sembuh dan tidaknya kan kita bisa tanya Mm-mm. gimana keadaannya, kan begitu. Iya, iya. Sudah mendingan apa malah justru semakin parah. Mm-mm. Tapi ingat ya dok, waktu kita menemui pasien, saya tak ingin orang yang kita tuju ini tahu kalau ini posisi sayembara. Mm. Intinya gitu. Jadi kita Maksudnya memang jangan sampai tahu gitu. iya. Iya, Jadi iya. kita memang datang Mm. ke pasien itu bukan dari Secara pihak acak. saya, secara acak, bukan dari pihak Anda. Kita datang. Jangan terlalu banyak kamera yang sorak-sorak seperti itu. Gimana caranya Anda orang pintar bisa dengan kamera tersembunyi? Iya, iya. Jadi di sini real kita datang, nggak usah bicara uang 1 miliar di depan pasien. Intinya pasien ini mungkin orang tidak punya dan apalagi orang miskin seperti saya dan dia punya penyakit yang mungkin dengan penyakitnya ini akhirnya terhalang mencari rezeki karena tenaganya sudah tidak bisa digunakan karena sakit. Betul. Terus kita datang yang intinya bilang aja kita bantu pengobatan. Titik. Nah, dengan cara saya yang maju, Oke. Dr. Richard menyaksikan. Silakan mau bawa notaris apa terserah. Ibaratnya dia mau nyaksi di mana, mau pakai kamera asalkan semuanya tertata rapi Nah. dan jangan sampai si apa itu yang sakit ini tahu akan Sayembara ini. sayembara ini. Seperti itu. Jadi Kita supaya real, tidak ada dusta. Ya, Ya, masalah betul. kamera jangan buat alasan dokter. Oh ya ini harus gini dong, harus fokus. Jangan gitu. Bisa itu. Iya, bisa. Banyak prank-prank itu orang ngeprank ya kan. Gimana terus sembunyi Kamera jelas separate. banget. Iya, iya, iya. Tanpa orang itu tahu. Jadi Iya, iya, mohon iya. maaf sudah saya sanggah dulu. Jangan alasan kamera nanti. Harus harus fokus dong. Nanti kalau saya tahu trik-triknya segala macam loh. Trik apa? Trik apa? Gitu loh. Iya, Ini iya. menghindar penyakit. Saya nggak akan mengeluarkan benda batu atau pusaka kecil-kecil. Enggak. Cuman waktu saya memindahkan beberapa menit ritual yang saya lakukan bla 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 bla, kita langsung tanya ke pasien kebutuhan realnya. Iya, iya, iya. Gimana Mbak atau gimana Mas? Gimana Pak Ade keadaan Anda setelah seperti ini? Kalau dia bilang ya kayak ya biasa aja nggak ada perubahan, tadi saya kalah dokter. Iya, betul. Kalau dia bilang nggak ada perubahan Mas, saya sama aja rasanya, saya kalah dokter. Atau bilang aduh Mas malah semakin pening ini kepala, wah berarti saya kalah telak ini. Tapi di saat dia bilang wah kok ini badan saya langsung enakan ya, ini bisa ya mohon maaf awalnya mungkin seumpama tangan nggak bisa digerakkan, ini sudah bisa gerak. Tapi cuman untuk penggerakan full itu masih perlu yang namanya proses. Karena manusia itu tersusun dari sendi-sendi dokter. Sendi-sendi itu perlu proses. Orang yang ibaratnya ngomong dokter, orang yang sehat saja terlalu banyak tidur pegel, apalagi orang sakit. Kan Iya, begitu. iya. Jadi artinya ya pada intinya penyakit itu sudah diangkat. Nah, tinggal pemulihannya butuh proses dan Ya. butuh waktu Ya, gitu ya. yang penting saya buktikan orang itu sembuh. Kita tanya langsung ke orangnya Supaya sudah ada perubahan gitu ya. apa tidak dengan hitungan menit seperti itu. Karena apa? Pemindahan penyakit kan saya nggak perlu berhari-hari Mas. Iya. Hanya ya, Iya paling kan? beberapa waktu saja Beberapa ya. waktu aja. Nah, ketika itu pula kita tanyakan langsung, bukan kok di hari berikutnya kita tanya. Di hari itu juga di saat saya selesai mentransferkan penyakit itu ke hewan, terserah mau pilih apa hewannya. Kalau aja kijang juga nggak apa-apa ya kan? Iya. Istimewa. Kijang sekalian. Nah, terus kita tanya gimana keadaan Anda setelah diobati oleh orang miskin ini. Sama dia bilang nggak ada reaksi nih. Ya udah saya kalah. Ya udah saya kalah tinggal pulang. Saya berarti saya 100% orang miskin ini akan mengakui Anda, menjunjung tinggi Anda bahwa benar ilmu Anda atau cara pola pikir Anda dan seperti ini saya mengagumi sangat ini. Lebih mencintai sama Mencintai. Dr. Richard ini ya. Iya, mungkin saya mau bekerja sebagai OB-nya lah, apa masalah gaji nanti pikir carry kalau orang Jawa bilang. Yang penting bisa makan dulu lah, nggak apa-apa lah. Yang penting kan saya
bersanding dengan orang yang saya anggap buas. Kan gitu. Ya, tapi tetap pada fokusnya sayembara ini serius, bukan untuk mencari apa itu ketenaran atau apa gitu, enggak ya Mbak. Artinya untuk membuktikan bahwa ada yang menanggapi tentang sayembara itu gitu ya Mbak ya. Oke, segitu dulu Lur bincang-bincang dari si Mbak ini. Jadi kalau ada yang bisa menyampaikan atau menghubungkan dengan Dr. Richard, beliau ini sangat berterima kasih sekali. Sekian dulu perbincangan dengan kami. Terima kasih. Salam akal sehat, semoga sukses selalu, semoga sehat selalu, semoga kita semua diberi keselamatan dan kesuksesan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.